Ibu dan Bapak sekalian seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Salam sejahtera dan selamat menikmati hari-hari yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya, bahwa kita akan lebih sering bertemu di layar televisi, layar atau screen komputer kita dibanding dengan silaturahmi langsung dengan tatap muka. Bapak dan Ibu sekalian, menarik tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi bahwa ini merupakan satu kajian yang terkait dengan kebolehjadian kita menemukan sebuah resep, sebuah dosis tertentu kalau sudah sampai ke sana dari bahan-bahan alam yang ada di Indonesia. Tadi saya sampaikan, saya kira salah satu hal yang sangat menarik bagi mulai zaman dahulu sebelum kita dijajah itu adalah kita kaya dengan rempah. Ya. Rempah-rempah inilah yang akan memberikan daya tarik tertentu akan keeksotikan Indonesia, gitu ya. Nah, tentu saja ini menjadi satu hal yang saya kira menjadi hal yang menarik, dan sebenarnya kalau dilihat ini bukanlah baru mulai ada COVID kemudian kita meneliti sumber bahan alam. Saya yakin penelitian-penelitian senyawa-senyawa aktif di dalam tumbuhan Indonesia itu sudah banyak dikaji oleh teman-teman para peneliti, terutama dari teman-teman kimia pada khususnya. Bahkan kalau kita lihat jamu, wah itu mungkin hampir semua daerah ya sebenarnya punya, namanya mungkin beda-beda, tetapi kalau di Yogyakarta atau di Jawa pada umumnya bawa gendong yang bawa jamu itu sudah sangat familiar gitu ya. Nah di dalamnya sebenarnya adalah senyawa-senyawa, ada senyawa aktif yang diperoleh dari perlakuan, entah itu hanya digodok, entah diekstrak dari tanaman-tanaman yang ada di Indonesia. Nah, kaitannya dengan COVID-19 tentu saja saya tidak akan cerita detail dalam untuk urusan-urusan yang terkait langsung dengan jamu yang selama ini terminologinya kita kenal, karena kita pendekatannya adalah kimia, dan ini lebih spesifik lagi kita berbicara masalah molekul levelnya gitu ya. Jadi kalau orang kimia gitu kan, semakin atau saintis eksakta secara umum bahwa semakin kecil ukuran yang dapat kita saksikan itu semakin menarik begitu Pak, kira-kira. Nah, ya, teman-teman yang mengikuti acara ini, saya akan memberikan satu gambaran tentang riset yang terkait dengan modeling. Ya, next. Jadi pemodelan molekul. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini olah vokalnya fotografer katanya begitu, katanya Pak Edi. Sudah menarik, sudah ditampilkan lebih menarik lagi, jadi itu ya. Nah, ini nakalnya kita fotografer ya. Atau bahkan dalam satu ini ngomongin fotografi di salah satu filmnya, siapa ya kalau nggak salah BCR, itu cerita karena dia petualang kemana-mana, ke luar negeri, ke daerah-daerah di Indonesia, tapi menggunakan kamera yang sangat biasa. Seorang fotografer Korea ngomentari di dalam film itu, kok kamu hanya pakai kamera yang biasa? Terus ini menariknya jawabannya BCR. Saya kira Indonesia ini sudah sangat menarik. Jadi nggak perlu kamera-kamera yang bagus untuk mengabadikan. Nah, salah satu contohnya adalah yang di depan kita, yaitu macam-macam kekayaan bahan obat tradisional itu sangat tersedia di kita. Jadi kalau kita mempunyai keinginan untuk melakukan
mendapatkan sesuatu, entah itu obat, entah sebagai langsung sebagai obat atau kita harus membuat turunan dari obat itu sangat mungkin ya. Jadi eksotik istilah saya untuk obat tradisional yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya itulah yang saya sampaikan salah satunya ini. Oke, diteruskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat, sebenarnya ini adalah merupakan tugas kami, karena kami salah satu yang diberi mandat oleh universitas untuk riset di bidang COVID-19. Saya sebagai sesepuhnya yang paling atas, memang dari umur ya paling tua, begitu ya. Nah, ini dari MIPA, kemudian kalau kita lihat ini Pak Saiful ini dari pertanian, beliau sangat bagus di bidang modeling untuk protein. Kemudian Bu Nastiti kita tahu beliau di biologi, ini teman-teman biologi, Mbak Lisna yang sudah familiar dengan docking dan sebagainya. Kemudian Mas Muhammad, dan yang terakhir Mas Esa Melarif, ini adalah mahasiswa S3 yang sedang riset di AIC, Australian Indonesian Center for Computational Chemistry di lab kami. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat dari sisi dari mana kami berada, yaitu dari MIPA, ada dari biologi, ada pertanian, dan saya yakin kita sudah paham bahwa penyelesaian sebuah problem itu nggak pernah bisa monodisiplin. Jadi selalu multidisiplin, itu belajar lebih cepat kalau kita menguasai masing-masing bidang yang kita tekuni bertahun-tahun, nah kemudian di-sharingkan kekuatan kita itu dengan teman-teman dari lab lain atau dari disiplin ilmu yang lain. Ya, kalau kita ketahui memang ini bertetangga ya, biologi dengan MIPA, ya. Kalau parkir ya sering rebutan dan sebagainya, tetapi ini tentu saja untuk bidang-bidang yang terkait dengan COVID-19 ini kita selalu bersinergi. Teman-teman pertanian ya agak di timur jalan, kalau mungkin Bapak Ibu kenal dengan UGM kawasannya, itu ada timur jalan dan kanan jalannya, pertanian ada di timur jalan. Oke, jadi applied sayangnya. Baik, kita lanjutkan, itu tim kuat kami. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya kira kita sekarang sudah mengenal beberapa terminologi yang sudah dibakukan gitulah, kesepakatan bersama dari PP atau Telepom ya, yaitu untuk mengistilahkan, karena kita banyak banget, ada yang jamu. Kalau sudah jamu itu jamu kodokan apa, sirih misalnya, itu belum sudah diyakini sekian tahun, mungkin itu resep dari nenek moyang kita, tetapi belum diuji kaitannya dengan di hewan coba atau hewan uji ya, dan juga ke manusia. Nah, kalau sudah diuji di hewan coba, maka hewan uji itu kita namakan dengan obat herbal terstandar. Karena itu kalau teman-teman ke toko obat ya, kemudian membeli, terus ada logonya itu, oh ini berarti sudah masuk ke di tes gitu ya, tes dengan hewan uji. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ke dokter, kemudian muncul resep, kok ini aneh ya namanya. Nah, itu adalah dari fitofarmaka kategorinya, karena itu sudah dites secara akademik, baik dengan hewan uji maupun kita manusia ya. Dengan demikian, nah tentu saja kita tidak bisa berharap itu adalah seperti obat chemical yang sudah kita kenal ya, itu masih merupakan campuran. Kadang menarik untuk ditanyakan, terus obat itu kan mesti ada apa, ada dosisnya.
ukurannya, takarannya gitu. Nah kalau masuk ke kelompok ini walaupun fitofarmaka gimana menentukannya. Nah kita secara bukan tradisional ya, secara ini sudah ilmiah sebenarnya. Kalau teman-teman masuk atau ke industri jamu atau industri obat herbal terstandar, kita bisa melihat mereka sangat concern dengan tumbuh-tumbuhan bahan obat itu ditumbuhkan di mana, hidupnya di mana, karena masing-masing ditanam di daerah pegunungan, kalau sama-sama hidup ya, tanaman itu bisa baik di ketinggian berapa itu akan beda, biasanya kandungannya, konsentrasinya umumnya. Ya. Karena itulah pengendalian dosis itu adalah berasal dari pengendalian tanaman itu tumbuh di mana. Ya, yang besar-besar saya ingat ada pengusaha dari Austria sebenarnya, labnya ada di Innsbruck, lab tanam, tapi menanamnya di Afrika dan menanamnya sekian hektar dengan perlakuan yang sama, ya, tanah dan sebagainya. Untuk apa? Sebenarnya untuk menjaga dosisnya, konsentrasi senyawa-senyawa aktif yang ada di dalam tumbuhan. Oke, jadi dengan demikian begitu masuk ke fitofarmaka dan lain-lain, kita seolah atau sebanding dengan pengendalian konsentrasi senyawa aktif yang ada di apa ini bahasanya bahasa kimia banget. Ya, biasanya dosis begitulah. Oke, ini kita teruskan. Dari sisi, nah, siapa yang perlu minum, monggo. Jadi ini sempat jadi mahal, saya termasuk konsumen. Nah, kalau saya bilang konsumen itu gambar yang kiri atau yang kanan ya, kayaknya lebih cocok yang kanan. Ya, dan memang saya mau duit tangguh, bukan bir Jawa ya, sama saja isinya sebenarnya. Tapi bir Jawa itu Kesengana Ngarso dalam ke-8 kalau nggak salah. Teman-teman bisa, ya tentu saja penyajiannya beda ya. Kalau yang Wedang Wuh itu kan kelihatan aslinya. Wuh, kalau yang dari luar Jawa nggak ngerti wuh, wuh itu sebenarnya adalah sampah ya. Karena itu seolah-olah diambil beberapa daun ya, daun jahe, secang ya, bukan secang Magelang ini ya, secang yang membuatnya menjadi merah. Nah itu kalau kita lihat diiklankannya yang Wedang Wuh terutama itu adalah Wedang Wuh dapat menyembuhkan COVID-19, menyembuhkan penyakit yang ini sebenarnya mungkin tidak langsung ya. Jadi kalau virus ini, saya kira virus pada umumnya, kalau tubuh kita kondisinya bagus, fit, dengan rempah-rempah yang tadi diminum itu, ya nggak tedas gitu ya, nggak mempan kita. Itulah yang dikatakan dalam tanda petik menyembuhkan, tapi sebenarnya adalah yang dikuatkan adalah tubuh kita, ya, kondisi tubuh kita. Jadi Wedang Wuh atau ini namanya saja loh ya, bir Jawa, bukan berarti terus ada alkoholnya, ya, terlalu murah untuk minuman ini. Teman-teman bisa melihat banyak, saya kira satu restoran, saya nggak menyebut, nanti dikira iklan, ya di alun-alun selatan, ya, itu di dekat sana, ya, di dekat pasar yang sudah pindah itu. Ya, itu ada restoran yang sangat saya suka membawa tamu ke sana. Nah di situ kita otomatis kalau sudah minum itu ya memang jadi sehat begitu ya, karena memang isinya adalah rempah. Nah otomatis kita bilang ya anti COVID mungkin virusnya mau datang, ini masih pada minum jadi aku nggak ikut aja lah, ya, misalnya begitu. Oke, terus.